Om Swastiastu, kembali bersama saya dalam pelajaran matematika. Kali ini saya akan coba untuk membahas pelajaran tentang bangun ruang, di mana materi kita adalah jarak antara dua garis yang sejajar. Jarak antara dua garis yang sejajar. Nah, bagaimana pembahasannya? Ayo kita ikuti sama-sama. Nah, misal saya memiliki dua buah garis. Dua buah garis, ini garis K saya beri nama. Terus berikutnya ada lagi, karena dia sejajar dia tidak berpotongan ya. Nah, garis berikutnya ini garis L. Ada dua buah garis, yaitu garis K dan garis L. Di mana syarat dia sejajar adalah tidak berpotongan. Ini garis K dan L, dia tidak berpotongan, dia sejajar. Seberapapun kita panjangkan garis K ini dan garis L ini, dia akan tetap berada pada posisi ini dan tidak akan pernah berpotong. Dua garis yang saya buat seperti ini yang namanya garis yang sejajar. Bagaimana langkah-langkah dalam menentukan jarak? Langkah-langkah menentukan jarak. Langkah-langkah menentukan jarak dua garis yang sejajar. Bagaimana cara menentukan langkah-langkah jarak antara dua garis yang sejajar? Yang pertama, tentukan sembarang titik pada garis K. Tulis ya, biar tidak lupa. Sembarang titik pada garis K. Saya tentukan sembarang, dimanapun boleh, sini boleh. Misalkan ini titiknya saya beri nama, di sini adalah titik M ya. Misalkan itu saya beri nama titik M. Ini pada garis K, sehingga didapat titik K. Sebenarnya didapat titik M, bukan K ya, titik M, sorry. Sudah? Sehingga bentuknya seperti itu. Yang ke berikutnya, proyeksikan. Tahu proyeksi? Tarik garis. Proyeksikan garis K. Kita tulis saja ya. Proyeksikan garis K. Proyeksikan garis K dari titik M ke garis L. Tegak lurus ke garis L, tegak lurus, sehingga didapat apa? Titik N. Nah, ini diproyeksikan sekarang. Ingat, dia diproyeksikan tegak lurus. Tegak lurus, tarik dia proyeksikan. Nah, dia menembus sekarang. Dia menembus garis K. Tegak lurus di situ dia. Setelah diproyeksikan, di mana ini titiknya, misalkan N. Dapat titik N dia ya. Nah, seperti itu. Sekarang dari sini
kita bisa mencari jaraknya. Yang ketiga, jarak garis K ke garis L ini sama, artinya panjang ruas garis apa? M N. Panjang ruas garis M N. Jarak dari garis K ke L ini sama dengan panjang ruas garis M N. Ya, panjang ruas garis M N. Nah, seperti itu. Agar kalian lebih memahami, kita masuk ke contoh. Saya berikan contoh langsung saja biar lebih cepat. Ini saya sudah siapkan gambarnya. Balok JKLM NOPQ memiliki panjang 18 cm. Di mana panjangnya di sini 18 cm. Balok JKLM NOPQ dengan panjang 18, lebarnya dengan lebar 5 cm dan tinggi 12 cm. Dan langsung isikan ya. 5 cm, di sini 12 cm. Berikutnya, tentukan jarak antara garis LM dan NO. Garis LM. Nah, ini saya bayang-bayangi merah ya. LM. Tentukan jarak antara garis LM dan NO. NO ini dia. Berarti kalau itu yang dicari berarti sama dengan ini dia garis. Nah, ini dia. Sorry. Ini nih. Ini yang dicari ya. Nah, sehingga itu yang dicari. Sehingga yang dicari panjang garis LM dengan NO itu sama dengan panjang ruas garis OL. Itu jadinya yang dicari. Sekarang kita bahas dia satu persatu. Di mana LM dan NO ini terletak pada NO. Di mana LM dan NO ini terletak pada bidang LMNO terletak pada bidang apa dia? Nah, ini dia. Ini kalau ditarik garis lagi gini. Enggak bidangnya, ini bidangnya yang miring. LMNO. Itu dia jadi. LMNO terletak pada bidang LMNO. Dari satu bidang dia. Gambar yang merah-merah itu lihat. LM ini sejajar dengan NO. Maka jarak apa? LM dan NO dapat diwakili kita buat sama dengan ya. Ini sama dengan apa dia? Panjang ruas garis apa? OL atau NM ya. Kita ambil saja LO ya. LO. Nah, sehingga LO sama dengan itu lihat miring. LO sama dengan akar apa dia? LO. Ini kan dengan ini dia kan. Ini dengan ini. Akar KL kuadrat ditambah LP kuadrat.
sama dengan akar. KL-nya berapa? 5 kuadrat ditambah 12 akar 25 tambah terus 4 akar 16 berapa? 13 cm. Sehingga panjang sehingga ini ya. Jadi jarak garis LM dan NO ini sama dengan 13 cm. Ya, seperti itu dia. Ya, bisa dipahami? Pasti bisa. Nah, selanjutnya kita masuk ke bahasan yang lain. Kalau tadi jarak antara dua garis yang sejajar, sekarang kita masuk ke jarak antara garis dan bidang. Selanjutnya jarak antara garis dan bidang. Yang pertama ini hubungannya, hubungan garis dengan bidang. Ini sebagai berikut, langsung saja kita bahas dulu hubungannya. Sebagai berikut, ada 3 kemungkinan nanti. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, terletak pada bidang. Ini garis itu terletak pada bidang gitu. Ada 3 kemungkinan. Yang pertama, garis terletak pada bidang. Kapan dia dikatakan terletak pada bidang? Apabila setiap titik pada garis tersebut terletak dan berhimpit dengan bidang. Nah, misal dia terletak pada bidang, misal begini dia. Ini bidang alfa ya. Kapan garis ini terletak pada bidang? Apabila dia berhimpit, kemungkinan dia berhimpit di sini, sahabat merah. Kemungkinan dia berhimpit di sini. Itu dia terletak pada bidang. Terletak pada bidang apabila setiap titik pada garis tersebut terletak dan atau berhimpit pada ini berhimpit ya. Dia terletak di bidang. Nama titik-titik ini ya, atau titik-titik sampai bentuk garis ya terletak di bidang. Yang ke B, apa? Sejajar bidang. Garis tersebut sejajar bidang. Yang mana namanya sejajar bidang? Mana ini bidang? Bidang alfa. Ini ada garis. Nah, itu sejajar. Bukan begitu ya? Nah, ini dia. Berarti ini garis alfa sejajar bidang L itu, Mas. Jadi ini dia. Nah, dia katakan sejajar pada bidang apabila antara garis dan bidang tidak mempunyai titik persekutuan. Dia tidak berpotongan. Kalau dia berpotongan bukan. Kalau dia garis ini menembus bidang, itu bukan sejajar ya. Yang C, garis menembus bidang. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, dia dikatakan menembus bidang apabila garis dalam bidang tersebut mempunyai tepat satu titik persekutuan atau titik potong. Misalkan ini bidangnya alfa, ini garis L ya, dengan bidang alfa. Nah, misalkan ini alfa, dia ada sembarang titik. Nah, saya ambil sembarang titik, ini titiknya M. Kapan dia menembus bidang? Nah, saya tarik, saya proyeksikan sampai di sini titik N, dia tegak lurus. Mana saya buat garis lagi yang pas titik. Nah, inilah dia menembus bidang. Dan titik persekutuan. Persekutuannya di mana? Di N. Gitu ya. Itu.
Itu hubungannya. Nah, selanjutnya yang kedua, jarak antara, saya balik saja ya. Nah, ini sudah penuh. Saya balik di sini. Selanjutnya yang kedua, jarak, kalau tadi hubungannya, jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Itu simbol sejajar ya. Nah, buat aja sejajar. Kedua, jarak antara garis dan bidang yang sejajar. Nah, sekarang dimana dikatakan bidang yang sejajar? Jarak antara garis dengan bidang. Jarak antara garis dan bidang. Ini sejajarnya enggak isi ya. Jarak antara garis dengan bidang. Nah, jarak antara garis dengan bidang ini dapat dicari, dapat ditentukan jika letaknya sejajar. Jika letaknya sejajar. Misal, ini saya ada garis K. Garis K, terus saya berikan di sini bidang alfa yang sejajar. Ini alfa ya. Misalkan seperti itu. Bagaimana cara menentukan langkah-langkahnya? Nah, langkah-langkah menentukan jarak. Ya, 1. Tentukan sembarang titik. Sama ya. Sembarang titik. Tentukan sembarang titik pada garis K, sehingga diperoleh titik M. Silakan kalian yang buat ya. Tentukan sembarang titik pada garis K sehingga didapat apa? Titik M. Dan kita tentukan sembarang titik. Ini titiknya misalnya M. Itu dia. Begitu ya. Proyeksikan. Tarik garis. Proyeksikan titik M pada bidang alfa sehingga diperoleh titik O. Ini proyeksikan, saya tarik. Nah, di sini dia. Ini misalkan titiknya O. Dia menembus bidang ya. Yang kedua sama seperti tadi, proyeksikan. Saya singkat saja ya. Kalau detailnya, proyeksikan titik M pada bidang alfa sehingga diperoleh titik O dengan cara ditarik tegak lurus seakan-akan menembus bidang alfa. Tarik tegak lurus seakan-akan menembus bidang alfa. Yang ketiga, buat garis. Buat garis yang sejajar garis K melalui O. Sejajar K melalui O. Gimana caranya ya? Pakai merah aja ya. Ini nih, anggap lurus sejajar. Dia juga sejajar bidang. Nah, itu deh. Itu garis. Ini dimana garisnya umpamanya L. Garis L. Nah, seperti itu dia. Yang keempat, nah, jaraknya. Jarak garis K dengan bidang
alfa ini sama dengan panjang, sama dengan jarak garis K dengan garis L sama dengan panjang ruas garis apa? MO. Panjang ruas garis MO sama dengan panjang ini jarak ya, seperti itu. Sekarang contoh saya sudah sediakan untuk menghemat waktu. Contoh ya supaya lebih memahami ya. Saya kira paham ya. Ini bahasan kita lebih gampang. Balok ABCDE FGH memiliki panjang rusuk 12 cm, tinggi 8 cm dan lebar 4 cm. Tentukan jarak garis FC ke bidang ADHE. FC ya. Merah. FC, ini deh. Nah, jarak FC ke bidang ADHE. ADHE. Nah, berarti jarak ini ya. Ini harus dibuat gini. Yang pertama sama langkah-langkahnya apa? Tentukan sembarang titik. Nah, itu dia tadi kan. Langkah-langkahnya itu dia. Mana dia? Itu ya. Tentukan sembarang titik sehingga diperoleh pada garis K. AD FC. Tentukan sembarang titik pada garis FC. Hanya tentukan di sini. Bidangnya ADHE, bidangnya ini kan. Ini bidang nanti yang akan dicari. Terus yang kedua proyeksikan. Nah, proyeksikan di sini. Jika ini diproyeksikan, nah ini. Proyeksikan. Tegak lurus dia. Nah, tarik garis. Ini misalnya garis L, ini garis K, ini garis L. Ya, sehingga buat garis melalui titik O. Ini titik M ya. Ini titik O, itu umpamanya. Seperti itu. Hingga jarak garisnya, hingga jaraknya itu ya, seperti itu. Sehingga jaraknya, kalau kamu biar detail, ini garis apa? Langsung aja ya. Jaraknya, ikuti langkah-langkahnya nanti. Jarak FC ke bidang ADHE ini diwakili oleh, dapat diwakili ya, dapat diwakili oleh apa yang saya buatkan titik tadi ya, jarak garis K ke garis L. Ini L ya, ke garis L. Ini sama dengan panjang ruas garis apa? MO sama dengan, nah ingat ya, MO ini sejajar dengan DC. Sama dengan panjang DC. Panjang DC. Sama dengan berapa? 12 cm. Itu dia. Seperti itu caranya mencari ya. Nah, itu bahasan kita. Tadi apa itu? Bahasan kita tentang jarak antara garis dan bidang. Selanjutnya sekarang kita masuk ke bahasan berikutnya,
Jarak antara dua bidang yang sejajar. Jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, jarak antara dua bidang yang sejajar. Nah, pada bahasan kita kali ini, yang dimaksud dengan jarak bidang, yang dimaksud dengan jarak dua bidang yang sejajar itu adalah jarak dua bidang yang sejajar ini maksudnya jarak dari bidang ke bidang. Jarak dari bidang ke bidang. Di mana jarak dari bidang ke bidang ini harus sejajar. Misalkan jarak dari bidang ke bidang yang sejajar. Misal, saya memiliki dua buah bidang. Pertama, ini bidang alfa yang sejajar. Terus berikutnya, ini bidang beta. Misalkan ada dua buah bidang seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan jarak? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah menentukan jarak. Yang pertama, tentukan garis yang tegak lurus dengan bidang alfa dan beta. Tentukan garis tegak lurus alfa dan beta. Sekarang kita tentukan garis yang tegak lurus alfa dan beta. Ini garis kedua-duanya ya. Ini juga garis. Nah, itu lurus ini ya, anggap lurus. Kemudian proyeksikan. Yang kedua, proyeksikan kedua garis tersebut seolah-olah menembus bidang alfa dan beta. Ini misalkan garis K, ini garis L. Proyeksikan dia. Nah, ini menembus ke sini dia ya. Ini dia. Nah, ini menembus. Yang ini menembus ke sini, seolah-olah menembus ya. Ini menembus. Saya isikan hitam lagi. Seolah-olah menembus. Itu kalau saya tarik garis, ini tegak lurus, misalkan ini titiknya M, ini titiknya O, gitu ya. Udah diproyeksikan, udah. Nah, sehingga garis seolah-olah garis itu menembus, proyeksikan sehingga seolah-olah menembus kedua bidang. Nah, gitu aja. Yang berikutnya, yang ketiga, dari sini kita bisa mencari jaraknya, sehingga jarak kedua bidang ini sama dengan panjang jarak garis K ke garis L sama dengan panjang MO, panjang ruas garis MO. Itu ya caranya. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita masuk ke contoh. Ini bahasannya saya yakin ini mudah. Balok PQRS TUVW memiliki panjang 7 cm dan lebar 5 cm serta tinggi 4 cm. Tentukan jarak bidang PQUT dan bidang SRVW. Jawab. Bidang apa di bidangnya?
bidang PQUT. Bentar, garis merah saya di mana? Tentukan bidang PQUT. PQUT itu dia bidang-bidangnya. Jika saya merahin dia. PQUT dengan bidang SR. Ini dia. Nah, ini ya. Nah, dimana kalau kita proyeksikan kita buat tarik garis. Nah, kita pakai aja garis ini. Kita lihat garis TU, dia sejajar dengan WP, sehingga jarak antara TU ke WP ini bisa diwakili oleh UV atau TW sama dengan ini 5 cm dia ya. Jadi, nah, kita buat detailnya. Bidang PQUT, bidang PQUT ini sejajar bidang apa? PQUT SRVW yang tegak lurus dengan apa dia? Sorry. Nah, sekarang kita perhatikan salah satu garisnya. Kita ambil garis PS. Mana dia? PS. Garis PS ini tegak lurus dia dengan mana? PS. Kalau kita pakai ini dengan SR boleh, dengan ini boleh ya. Garis PS ini tegak lurus dengan bidang. PS tegak lurus dengan bidang apa? SRVW atau PQUT sama dengan ini, atau PQUT. Dia tegak lurus di sini. Kalau dari sini tarik ke sini tegak lurusan di sini, boleh juga dengan bidang itu. Ini bidang ya. Dengan bidang itu. Oleh karena PS tegak lurus dengan bidang. PS tegak lurus dengan bidang PQUT atau bidang SRVW, maka PS dapat digunakan garis PS bidang tegak lurus dengan bidang, maka dapat digunakan untuk mewakili jarak, sehingga jarak bidang PQUT dan bidang SRVW sama dengan panjang PS berapa? 5 cm. Seperti itu ya. Nah, seperti itu cara menyelesaikannya. Selanjutnya seperti biasa saya ada soal. Nah, ini silakan. Nah, ini soal saya. Saya tarik biar tidak mengganggu. Silakan gitu. Silakan dibaca sendiri soalnya seperti itu. Dan ini tambahannya itu ya, itu soalnya silakan dibaca, dicoba, dikerjakan, kita adik. Nah, demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Bye bye.